Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2. Dalam pertemuan 11 ini, kelompok kami akan membahas dalam suatu jurnal. Pada suatu jurnal maksud saya. Kelompok kami beranggotakan Doni Abram Simanjuntak, Fajar Rahmania Ilahi, Siti Sekaryati, Dewi Handaini, dan saya sendiri Muhammad Agam Saputra. Langsung saja. Nah, pada kelompok kami mengambil jurnal yang berjudul Antividan, Insect Growth Regulatory and Insecticidal Effect of Cellularria talakana on Drosophila melanogester and Spodoptera frugiperada. Mari kita ulas satu-satu. Pada jurnal ini yang digunakan sebagai menghambat atau menghambat pertumbuhan hama, maksud saya adalah tumbuhan C. talakana. Nah, tumbuhan ini umumnya dikenal sebagai Zepatitodeconsella, merupakan tumbuhan semak tegak yang kuat hingga dapat tumbuh setinggi 150 cm atau 1,5 meter berarti ya, atau lebih kecil dengan cabang naik. Nah, maksudnya sini lebih kecil dengan cabang naik ketika tumbuhan ini bertumbuh besar makin tinggi. Nah, cabang paling atasnya itu bersifat rapuh di sini. Nah, tumbuhan ini memiliki aktivitas antimikroba dan anti hama. Nah, informasi tentang genus ini dalam pengamatan ini bahwa tanaman ini mengandung senyawa yang mampu menghambat serangga atau hama, yaitu senyawa carbacoside, yang tampaknya tahan terhadap kedua serangga patogen ini. Nah, serangga apa saja? Nah, serangganya itu atau hamanya yang pertama yaitu Drosophila melanogester atau biasa kita sebut dengan lalat buah. Nah, lalat buah ini kita sendiri juga familiar dengan lalat buah. Kita dapat jumpai ketika kita makan apel. Nah, nggak lama pasti bakalan datang tuh lalat buah, nggak tahu dari mana kan, nggak diundang. Selanjutnya jika kita mengamati buah belimbing. Nah, mengamati buah belimbing yang ada di pohon. Nah, pas kita lihat, kalau kita amati lebih detail, kalau buah belimbing itu terdapat bolong-bolong kecil-kecil pada bagian dagingnya. Itu yang disebabkan oleh lalat buah ini. Nah, jadi kalian tahu kan penyebab-penyebabnya itu. Selanjutnya hama satunya lagi yaitu Spodoptera frugiperada atau biasa kita sebut dengan ulat tentara maksud saya. Nah, di sini ulat tentara ini juga familiar yang bisa kita sebuti atau sebagai ulat keket atau pokoknya ulat yang tidak berbulu. Nah, di sini saya menempelkan pada genus tingkat tingginya sudah berbentuk kupu-kupu. Ulat tentara ini juga termasuk hama yang dapat merusak tanaman. Karena pada ulat ini yang makan tanaman dapat merusak tanaman tersebut. Baiklah, saya Siti Sekar Hayati Azni dengan NIM J3L118016 akan menjelaskan prosedur ekstraksi Calceolaria talcana. Pertama, bahan tanaman dikeringkan dengan udara pada suhu kamar. Kemudian, sampel dihancurkan dengan mortar. Lalu, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer yang berisi metanol, lalu dibiarkan semalaman. Selanjutnya, larutan disaring dan proses diulangi selama 5 kali. Lalu, ekstrak metanol yang dihasilkan kemudian dipekatkan dengan rotary evaporator pada suhu 40 derajat Celcius dan tekanan 200 mB dan menghasilkan ekstrak metanol sebesar 645 gram. Selanjutnya,
Sebagian ekstrak metanol sebanyak 410 gram dilarutkan dengan air suling dengan perbandingan 60:40, 60 metanol dan 40 air. Kemudian, larutan ditempatkan pada corong pisah dan distribusinya menjadi cair-cair dengan 150 ml N-heksan. Lalu, fase N-heksan digabungkan dan terkonsentrasi di bawah tekanan yang berkurang. Proses yang sama diulangi dengan etil asetat dan akhirnya diperoleh campuran sisa metanol air. Selanjutnya yaitu prosedur isolasi verbal-koside. Ekstrak etil asetat sebanyak 60,1 gram difraksinasi menggunakan silika gel 60F254. Kemudian, elusi dilakukan dengan heksana etil asetat dalam rasio yang berbeda dan menambahkan metanol untuk meningkatkan polaritas gradien sampai metanol 100% tercapai. Selanjutnya, semua fraksi dianalisis menggunakan kromatografi lapis tipis menggunakan cerik sulfat atau cerium 4 sulfat sebagai sistem pengembangan. Fraksi berturut-turut diperoleh dan dengan campuran diklorometana metanol dengan perbandingan 8:2 diperoleh senyawa verbascoside. Selanjutnya, senyawa ini dimurnikan dengan kromatografi lapis tipis silika gel dengan diklorometana metanol dengan perbandingan 7:3 sebagai elusi. Di sini saya akan menjelaskan prosedur penentuan kandungan fenolik total. Yang pertama yaitu disiapkan 1 ml reagen Volin Siosel-2. Selanjutnya ditambahkan 1 ml aliquot ekstrak encer. Nah, setelah itu kemudian didiamkan selama 10 menit. Setelah didiamkan selama 10 menit, larutan tersebut ditambahkan dengan 2 ml larutan Na2CO3 20%. Nah, kemudian larutan yang sudah dicampurkan dengan Na2CO3 diinkubasi dengan suhu ruang yaitu 25 derajat selama 2 jam. Nah, kemudian hasil inkubasi tersebut diukur pada spektrofotometer. Baiklah, perkenalkan nama saya Dewi Handayani, NIM J3L11807. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu uji antividan terhadap larva S. brungiperda. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu satu larva percawan Petri diendapkan bersama dengan 2 lingkaran selada berukuran 1 cm persegi. Salah satu cawan Petri disemprotkan dengan 10 mikroliter larutan etanol. Kemudian, ekstrak metanol dilarutkan kembali dalam etanol ppm konsentrasi 100 ppm. Dan dari sampel tersebut diperoleh konsentrasi 10, 25, dan 50 ppm. Ekstrak lainnya seperti heksana dan etil asetat dilarutkan kembali dan disemprotkan menggunakan kontrol yang sama, yaitu si etanol. Semua lingkaran dibiarkan selama 15 menit dalam ruang laminar untuk menguapkan pelarut. Kemudian, satu larva instar kelima dimasukkan ke dalam cawan Petri dan di bawah selada ditempatkan selembar kertas saring bulat yang dibasahi aquades untuk mengurangi dehidrasi dalam cawan Petri. 10 kali ulangan dibuat untuk setiap ekstrak. Pengukuran dilakukan selama 12 sampai 24 jam
untuk menetapkan presentasi area yang dikonsumsi larva. Metode selanjutnya yaitu biosei insektisida terhadap larva Sprungiperda. Biosei adalah sebuah metode yang dirancang untuk menganalisis suatu senyawa oleh dosis yang sesuai terhadap sistem biologi seperti binatang, jaringan, mikroba, dan lainnya. Hal pertama yang harus dilakukan yaitu mikroplet 24 well diisi dengan cairan diet dan dibiarkan mengeras selama 20 menit di suhu ruang dan dalam kondisi steril. Kemudian, semua senyawa uji dilarutkan dalam 95% etanol dan di atas setiap sumur dilapisi dengan pakan buatan pada 6 konsentrasi dan 1 kontrol. Kontrol yang digunakan yaitu etanol 95%. Untuk setiap konsentrasi dan kontrol yang digunakan, larva instar pertama ditempatkan pada campuran pakan di setiap sumur selama 7 hari. Setelah 7 hari, larva yang masih hidup diukur dan ditimbang, lalu dipindahkan ke vial terpisah yang berisi pakan segar. Peningkatan berat badan larva dan mortalitas dicatat setelah 21 hari inkubasi. Siklus lainnya seperti waktu kepompong, berat badan kepompong, kematian larva, hingga sampai dewasa juga dicatat. Saya Doni akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan indeks pertumbuhan relatif dan indeks pertumbuhan. Indeks pertumbuhan relatif atau RGI dapat kita cari dengan rumus indeks pertumbuhan hasil perlakuan dibagikan dengan indeks pertumbuhan kontrol, di mana indeks pertumbuhan itu sendiri adalah jumlah larva yang masih hidup dibagikan dengan jumlah larva yang kita gunakan. Di sini penulis artikel juga melakukan analisis statistik ekstrak tumbuhan Calceolaria talcana terhadap larva Drosophila melanogaster. Di sini dihasilkan beberapa ekstrak yang diuji terhadap larva tersebut yang menghasilkan data sebagai berikut, di mana indeks antivedan dari ekstrak etilasetat Calceolaria talcana memiliki indeks antivedan tertinggi. Pada bagian hasil dan pembahasan, yang pertama yaitu penentuan kadar fenolat total dari ekstrak tumbuhan Talcana. Nah, pada pembahasan ini yang pertama kita tahu bahwa tumbuhan ini memiliki kemampuan untuk menghambat aktivitas inseksida karena memiliki toksisitas terhadap beberapa serangga. Nah, dapat dilihat dari kadar fenolat ini dari berbagai ekstrak. Di sini ada ekstrak N-heksan, etilasetat, metanol dengan air. Nah, di sini didapatkan hasil ekstrak yang tinggi itu pada bagian etilasetat ya, sekitar 578,9. Nah, dan paling kecil pada bagian N-heksan. Nah, pada bagian N-heksan ini dikatakan pada jurnal ini pada bagian N-heksan tidak terdapat senyawa verbicide karena konsentrasi yang terlalu kecil sehingga tidak ditemukannya senyawa tersebut dalam ekstrak N-heksan. Namun ditemukan dalam senyawa etilasetat karena memiliki konsentrasi yang besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Hasil dari aktivitas antivedan terhadap larva Spodoptera frugiperda. Beberapa ekstrak Calceolaria talcana menunjukkan aktivitas mencegah makan yang tinggi terhadap larva Spodoptera frugiperda dalam tiap uji yang ditampilkan pada tabel.
Konsumsi daun yang diberi ekstrak metanol, etil asetat, dan ekstrak metanol dari Yucca perucilusa atau Emeuhajuk secara signifikan lebih rendah daripada N-heksan dan kontrol, yang menunjukkan tingkat penghambatan makan yang tinggi sesuai dengan nilai yang ditetapkan. Penghambatan makan yang signifikan terjadi ketika indeks antivedan lebih dari 75% dan sedang jika antara 50% dan 75%. Semua sampel diuji pada konsentrasi 100, 50, 25, dan 10 mikrogram per mili. Misalnya, pada 50 mikrogram per mili, senyawa verbascoside dan gedunin pada ekstrak etil asetat dan ekstrak metanol menunjukkan penurunan antivedan yang signifikan dalam konsumsi daun. Dalam percobaan ini, masing-masing adalah 100%, 89,9%, 92,3%, dan 88,3%. Sedangkan pada 25 mikrogram per mili adalah 96,7%, 85,6%, 89,7%, dan 71,3% untuk senyawa verbascoside dan gedunin dengan ekstrak etil asetat dan metanol. Dalam kasus sampel air menunjukkan efek sebaliknya, di mana larva lebih memilih daun yang dirawat daripada kontrol. Hal ini mungkin dikarenakan kandungan polar yang tinggi seperti gula bebas, fenolat glikosida, dan senyawa polar lainnya dalam sampel tanaman ini. Selanjutnya yaitu hasil aktivitas antivedan terhadap larva Drosophila melanogaster. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini, ekstrak yang paling aktif terhadap Drosophila melanogaster yaitu etil asetat. Etil asetat menunjukkan daya pencegahan yang tinggi yang ditunjukkan pada tabel. Bahkan pada konsentrasi 25 mikrogram per mili, didapatkan hasil persen antivedan sebesar 75,1%. Sedangkan persentase berkurang menjadi efek sedang pada ekstrak metanol. Ekstrak etil asetat menunjukkan pengaruh yang signifikan dan tinggi pada konsentrasi 50 dan 100 mikrogram per mili, yaitu sebesar 100%. Persentase verbascoside dan gedunin pada 10 mikrogram per mili sebesar 89% dan 81%. Dan pada konsentrasi yang lebih besar daripada 10 mikrogram per mili menunjukkan persentase antivedan pada senyawa verbascoside dan gedunin masing-masing sebesar 98% dan 100%. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan aktivitas insektisida beberapa konsentrasi dari ekstrak tumbuhan Calceolaria talcana terhadap larva Drosophila melanogaster, seperti yang ada pada tabel tersebut. Dari tabel tersebut kita bisa melihat bahwa ekstrak etil asetat dari tumbuhan Calceolaria talcana memiliki persen mortalitas yang tinggi, sedangkan untuk senyawa yang terkandung dalam tumbuhan Calceolaria talcana yaitu verbascosida dan gedunin, dari dua senyawa tersebut verbascosida memiliki persen mortalitas yang lebih tinggi daripada gedunin. Baiklah, berikut ini hasil yang diperoleh dari aktivitas insektisida terhadap larva Stringiperda, di mana pada konsentrasi 50 ppm pada semua ekstrak dihasilkan kematian larva yang sangat signifikan, yaitu lebih besar dari 80%. Sedangkan pada ekstrak air tidak menghasilkan kematian larva. Pada ekstrak etil asetat, metanol, dan verbascoside menunjukkan 100% kematian larva dan memberikan aktivitas insektisida tertinggi. Oleh karena itu, metanol dan etil asetat pada konsentrasi 20 ppm lebih
efektif atau lebih aktif sebagai insektisida dibandingkan dengan yang lainnya? Baik, saya Fajar. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai aktivitas penghambatan pertumbuhan serangga larva S. frungipenda. Nah, baik. Nah, dapat kita lihat di tabel ini, ya, ada beberapa konsentrasi ekstrak ya, menengah, konsentrasi menengah dan konsentrasi etil asetat dan etil asetat dan metanol. Nah, kita lihat yang pertama dulu. Pada konsentrasi ekstrak yang ini, yang menengah, itu antara 10 sehingga 35 gram per mili. Secara khusus itu menghambat setiap tahap pertumbuhan larva. Misalnya, pertumbuhan dan berat badan yang diperoleh hingga 75% dari panjang ketika dimasukkan ke dalam makanan. Nah, selain itu, ekstrak etil asetat yang kedua itu penghambatan terkuat masing-masing pada 11,5 dan 11,1% pada 10 dan 20 gram per mili. Pertumbuhan dan peningkatan berat badan pada 21 hari. Nah, di sisi lain, dua ekstrak etil asetat dan metanol dan yang ketiga itu menghambat pertumbuhan yang tinggi gitu. Nah, di mana menunjukkan penghambatan pertumbuhan yang tinggi setelah 21 hari ekstrak ini masing-masing menunjukkan 100% kematian. Nah, persentase larva mencapai kepompong merupakan mengalami penurunan yang drastis dengan hampir semua ekstrak diuji kecuali Aqueous. Jadi heksana 35,0 gram per mili, 32,1%, etil asetat 10 gram per mili dan 27,8%, dan metanol 10 gram per mili dan sebanyak 12,5%. Ekstrak menunjukkan keterlambatan yang signifikan dari kepompong. Nah, kemudian ini bisa kita lihat pada tabel 4 yang sebelumnya, dan di atas 35 gram per mili. Nah, tidak ada larva yang muncul menjadi kepompong dengan ekstrak etil asetat dan metanol. Nah, penundaan waktu kepompong itu lebih dari 24 hari. Untuk heksana 35 gram per mililiter, etil asetat itu 10 gram per mili dan metanol sebanyak 10 gram per mili. Nah, itu yang kita lakukan pengamatan gitu. Nah, setelah itu konsentrasi etil asetat dan metanol antara 10 dan 20 gram per mili secara signifikan mengurangi berat pupa gitu. Menjadi etil asetat ekstrak yang menghasilkan efek terbesar pada bobot kepompong di atas 1. Nah, selanjutnya itu persentase larva yang mencapai kepompong menurun drastis dengan hampir semua ekstrak diuji, kecuali Aqueous. Jadi heksana 35,0 gram per mili, 32,1%, etil asetat 10 gram per mili, 27,8%, dan metanol 10 gram per mili, 12,5%. Nah, selama perkembangan serangga, pelepasan kutikula yang dikenal sebagai molting atau egg disease ya terjadi. Jadi molting ini mempengaruhi seluruh dinding tubuh dan semua bagian internal yang terbentuk sebagai invaginasi dinding. Secara kolektif, semua perubahan yang melibatkan pertumbuhan, pergantian kulit, dan pematangan dikenal dengan sebagai morfogenesis ya. Nah, proses molting dimulai ketika sel-sel epidermis merespon perubahan hormonal dan meningkat laju sintesis dari si proteinnya. Nah, langkah pertama molding adalah adanya peristiwa yang disebut dengan apolisis gitu. Nah, apolisis ini adalah pemisahan sel epidermis dari permukaan dalam endokutikula lama dan pembentukan ruang subkutikular, gel molting. Nah, itu termasuk ke dalam golongan enzim dan dikatakan berbeda dalam kondisi paret. Ya. Kemudian pada penelitian ini dilakukan analisis terhadap serangga uji yang diberi pakan C talkana ekstrak. Jadi dia itu diberikan makanan yang bernama C talkana ekstrak. Nah,
menggunakan gangguan perkembangan di mana serangga yang akan mati gitu antara 10 dan 50 ppm selama kondisi aparat setelah dimulainya molting ataupun langkah apolisis tanpa penyelesaian morfogenesis. Baik, berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa efek ekstrak verbascosida, etil asetat, dan metanol pada pengurangan pertumbuhan serangga meningkatkan atau memperpendek waktu pengembangan, memodifikasi apolisis selama pelepasan dan menghasilkan mortalitas tinggi pada serangga S. frugiperda dan D. melanogostar lebih kuat daripada ekstragedunin meskipun berbeda secara kimiawi. Tingkat aktivitas insektisida dari ekstrak ini yang berasal dari spesies Calceolaricae ini sebanding dengan pengatur tumbuh serangga yang dikenal. Nah, berdasarkan penyelidikan saat ini, bahan dari Calceolaricae, cili, dan spesies terkait harus terbukti menjadi sumber berharga dari senyawa aktif biologis baru, termasuk insektisida, studi aktivitas biologis baru dari senyawa yang diisolasi sedang berlangsung. Dan sekian dari kelompok kami. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.